Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silahkan masuk, silahkan duduk. Damang Ibu. Alhamdulillah damang Ibu. Ibu gimana kondisi bayinya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ada Ibu, saya kesini mau konsultasi. Oh begitu Ibu, baik kita pemeriksaan fisik dulu ya Ibu. Iya. Ibu tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan fisik ya Bu, dan sudah mengumpulkan data Ibu. Nah sekarang saya akan memberikan konseling terhadap Ibu, yaitu membahas tentang pemenuhan kebutuhan gizi pada Ibu. Mengenai gizinya, Ibu harus banyak makan yang banyak ya, karena kan pemenuhan gizinya tidak hanya untuk Ibu saja kan, nah untuk bayi Ibu juga. Nah misalkan kayak Ibu tuh harus makan nasi. Nah kalau Ibu makan nasi itu harus ditambah asupan gizinya, harus ditambah gitu Bu, jadi 500 kalori gitu ditambahnya Tapi Ibu juga tidak hanya makan nasi saja, Ibu juga harus makan kayak ikan, telur, tahu tempe. Kenapa Ibu harus makan kayak gitu? Soalnya kan itu mengandung banyak protein ya Bu ya, dan juga berfungsi untuk menyembuhkan luka pada Ibu. Soalnya kan kemarin Ibu dijahit ya Bu ya. Iya. Nah itu juga sangat berfungsi banget untuk menyembuhkan luka pada Ibu. Nah dan juga Ibu harus makan banyak sayur. Nah kayak sayur wortel, buncis ya Bu ya. Itu juga harus dikonsumsi sama Ibu. Karena kenapa? Karena kan banyak vitamin pada sayuran-sayuran juga kan ya Bu ya. Nah, Ibu juga tidak hanya mengkonsumsi pada sayuran aja, Ibu juga harus mengkonsumsi buah-buahan juga, agar kenapa Ibu? Biar Ibu tidak sembelit gitu, biar BAB atau pipisnya itu lancar gitu Bu. Nah, kayak buah-buahannya itu seperti kayak melon, apel, mangga kayak gitu Bu, agar pemenuhan gizi Ibu juga terpenuhi gitu. Nah Ibu kan kemarin mengeluh ya Bu ya, sembelit, Ibu mengeluh sembelit kan ya. Iya. Nah kenapa Ibu bisa sembelit? Nah tadi yang saya udah bicarakan kepada Ibu harus banyak makan buah-buahan ya, kayak tadi misalkan melon, buah-buahan apa aja yang Ibu suka, misalkan kayak pisang, apel, itu juga bisa membantu agar sembelit Ibu jadi lancar, biar BAB-nya juga lancar gitu ya Bu. Kalau bisa Ibu harus minum yang banyak, 18 per hari misalkan gitu ya, atau agar biar lebih pipisnya itu lancar gitu Bu. Nah selanjutnya oh Ibu kemarin dijahit ya waktu proses melahirkannya Bu ya. Iya. Nah sebenarnya Ibu jangan takut kalau misalkan Ibu kan bilang mengeluhnya takut ya kalau misalkan bergerak gitu ya. Sebenarnya Ibu jangan takut, sebenarnya Ibu harus kuat ya Bu ya. Tidak akan lepas jahitannya. Malah kalau misalkan Ibu takut bergerak atau takut gitu ya melakukan aktivitas, nanti malah lukanya itu lama Ibu lama sembuhnya gitu ya. Malah harus banyak bergerak dan melakukan aktivitas gitu Bu. Nah Ibu juga harus menjaga kondisi kebersihan pada Ibu. Misalkan Ibu mandinya tuh minimal 2 kali sehari gitu. Harus dijaga juga kebersihan pada diri Ibu juga kan ya. Nah terus Ibu juga harus mengganti pembalut Ibu sesering mungkin gitu, minimal 2 kali penggantian pembalutnya itu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan Ibu udah merasa tidak nyaman gitu, udah ini udah penuh gitu ya, boleh Ibu langsung aja mengganti pembalutnya gitu. Kalau bisa nanti dibersihkan dengan air yang bersih dan sabun ya gitu Bu. Terus Ibu juga harus membersihkan alat kelamin Ibu, harus dibersihin pakai air yang bersih, pakai sabun gitu. Ibu tahu kan caranya, dari depan ke belakang gitu ya bersihinnya. Nah Ibu juga bisa memenuhi kebutuhan istirahat kan. Nah, Ibu bisa memenuhi kebutuhan istirahatnya, misalkan Ibu sedang menyusui bayi Ibu pada siang hari. Nah Ibu misalkan si bayinya udah tidur nih, nah Ibu juga bisa ikut tidur aja kalau misalkan si bayinya juga tidur pas siang hari itu agar
kebutuhan ibu, kebutuhan istirahat ibu juga tercukupi gitu. Pokoknya sebisa mungkin agar kebutuhan istirahat ibu juga tercukupi gitu, biar nggak terlalu capek ke ibunya kan gitu. Nah, ibu juga harus banyak mengasih menyusui gitu, harus banyak mengasih ASI kepada si bayi kan, biar si bayi juga kan dapat nutrisi dari ibu kan gitu. Terus biar nanti si ASInya juga lancar gitu, nggak pedet-pedet gitu ya Bu ya istilahnya. Terus ibu juga bisa, nah, ibu juga harus membersihkan payudara ibu ya Bu ya. Harus sering-sering dibersihkan, soalnya kan nanti takutnya ada infeksi juga pada si bayi atau gimana juga. Jadi ibu harus membersihkan payudara ibu. Terus ibu juga kalau bisa memakai BH-nya yang mencongkong gitu ya Bu ya, agar lebih mudah gitu. Ibu juga bisa payudara ibunya dipijat gitu, kalau enggak pemijatan oksitosin. Nah, pemijatan oksitosin ini agar memperlancar pengeluaran ASI gitu Bu. Pastikan si payudara ibu tuh bersih, jadi pas si bayi mau menyusui juga kan enak gitu ya Bu ya. Nah, ibu gimana hubungan seksual sama suaminya, lancar? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah tidak. Oh enggak ya Bu ya. Nanti pokoknya kalau misalkan emang ibu bisa melakukan hubungan seksual, nanti kalau misalkan cairan yang yang keluar dari vagina ibu sudah bersih gitu, sudah tiada, nah ibu juga bisa melakukan seksual gitu sama suami ibu. Nah ibu juga kalau misalkan emang misalnya nggak mau kebobolan gitu ya intinya Bu ya, Bu bisa melakukan KB gitu, bisa berkonsultasi lagi kepada saya gimana mau KB apa gitu kan ya Bu. Nah ibu, tadi juga kan saya udah menjelaskan tanda-tanda bahaya pada ibu kan. Nah kalau misalkan tanda bahaya pada ibu nifas itu kayak seperti demam, nyeri payudara, mual, muntah gitu ya, nyeri perut. Nah, ibu harus langsung datang ke saya atau bisa juga ke pelayanan kesehatan. Jangan sampai menunggu gitu ya, menunda-nunda gitu. Menunda-nunda keadaan ibu sampai separah gitu ya. Jangan, ibu harus langsung segera melaporkan nyeri itu kepada saya atau juga ke pelayanan kesehatan gitu. Apakah jelas Ibu? Iya, sudah jelas Ibu Bidan. Oh, ada yang bisa saya jelaskan lagi atau ada yang kurang paham sama Ibu? Tidak Ibu Bidan, semuanya sudah jelas. Oh, sudah jelas. Sudah bisa dipahami Bu? Sudah Bu. Baik itu Ibu. Kalau begitu saya juga merasa lega gitu ya, karena ibu juga sudah paham yang tadi saya jelaskan gitu. Iya, saya juga. Ya sudah, kalau gitu saya pamit ya Bu Bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.